Edukasi lingkungan dan pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik. Perkenalkan, saya Mira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah plastik melalui ekobrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu sampah plastik. Sampah plastik itu adalah semua barang bekas yang tidak terpakai yang diproduksi dari bahan kimia. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari yang namanya sampah. Kita bisa berawal dari hal kecil. Ini adalah contoh pencemaran lingkungan. Yang pertama itu membakar sampah plastik. Asap pembakaran sampah plastik akan menghasilkan senyawa kimia atau zat yang bisa digunakan sebagai herbisida atau racun tumbuhan. Membakar sampah plastik itu memang sering dilakukan oleh masyarakat luas agar sampah tidak menumpuk. Tetapi tindakan ini sangatlah berbahaya dan bisa menimbulkan masalah lain. Dan masih banyak lagi contoh negatif yang dapat menimbulkan masalah pada lingkungan, merusak lingkungan hingga masalah kesehatan. Yang kedua ada penanaman sampah plastik. Akibat dari penanaman sampah plastik dapat menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga dapat menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah. Racun-racun di dalam partikel tanah itu bisa menyebabkan hewan-hewan mati seperti cacing. Yang ketiga yaitu pembuangan sampah ke sungai atau ke lorong-lorong. Pembuangan sampah ke lorong-lorong dapat menyebabkan penyumbatan aliran sungai atau lorong-lorong yang dapat menyebabkan banjir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai limbah plastik melalui ekobrik. Sebelum itu, saya harus menjelaskan mengapa kita harus mengolah sampah plastik. Sampah plastik di Indonesia mencapai kisaran 60 juta ton per tahun. Merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Dan sekitar 50 juta ton yang dibuang ke lingkungan. Berdasarkan dari itu, upaya pemerintah ikut berperan dalam meminimalisir sampah yang ada di Indonesia, yaitu dengan mengurangi sedotan plastik dan alat makan yang berbahan dasar plastik. Selama COVID-19 malah membuat sampah plastik di Indonesia semakin meningkat. Dan ternyata semenjak himbauan tersebut, kebanyakan masyarakat
melakukan pembelanjaan secara online, yang mana barang itu dikemas menggunakan plastik. Tanpa kita sadari, seiring meningkatnya masyarakat dalam berbelanja online, membuat konsumsi plastik di rumah tangga semakin meningkat. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan menjelaskan mengolah dan memanfaatkan sampah plastik melalui EcoBrick. Apa itu EcoBrick? EcoBrick dibuat secara manual dengan kepadatan tertentu untuk menyerap plastik. Dengan cara ini, EcoBrick menjaga plastik agar tidak berubah menjadi racun. EcoBrick menjadi solusi kreatif untuk mengurangi sampah plastik dan ramah lingkungan di lingkungan kita. Sebelum itu, kita harus memisahkan sampah organik dan sampah anorganik dulu. Setelah itu, sampah organik kita jadikan kompos, sedangkan anorganik kita jadikan EcoBrick. Selain itu, ada yang namanya composting. Composting adalah sampah daur ulang organik seperti dedaunan, ranting, pohon yang dapat menyuburkan tanah dan tanaman. Kompos dapat mencegah perkembangan nyamuk dari banyaknya timbunan sampah yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, kompos juga bermanfaat untuk kesuburan tanah. Nah, salah satu yang bisa kita ambil sebagai contoh yaitu EcoBrick. Karena EcoBrick menjadi salah satu pengamanan sampah plastik dari degradasi racun dan mikroplastik. Oleh karena itu, menjadi salah satu cara mengolah dan memanfaatkan sampah plastik yang ada. Kita bisa memanfaatkan sebagai bata bangunan seperti kursi dan meja, ruang kebun, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Anda pasti bertanya-tanya, apakah EcoBrick itu kuat? Justru karena terbuat dari plastik, itulah yang membuat EcoBrick menjadi kuat, karena plastik sendiri memiliki sifat yang kuat, tahan lama, dan tahan air. Tutorial cara membuat EcoBrick. Pertama-tama Anda harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan dalam pembuatan EcoBrick. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada botol plastik bekas, yang kedua ada sampah bekas, plastik bersih dan kering, yang ketiga itu ada tongkat, dan yang terakhir gunting. Alat dan bahannya lengkap, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, di sini saya menggunakan botol plastik dengan ukuran 600 ml. Dan Anda juga bisa menggunakan botol plastik kecil dengan ukuran setengah liter. Langkah selanjutnya, kita ambil sampah plastik yang kering. Lalu kita potong kecil-kecil.
Nah, sampai menjadi seperti ini. Lalu kita ambil botolnya yang sudah disiapkan tadi, lalu kita masukkan ke dalam botol. Lalu kita ambil tongkat yang sudah disiapkan, kita tusuk-tusuk dia. Nah, kita masukkan lagi sampah plastik yang sudah terpotong, biar terisi penuh dan padat. Lalu kita tusuk kembali. Dan kita masukin lagi. Dan menjadilah seperti ini, EcoBrick. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai edukasi lingkungan di masyarakat dan pemanfaatan sampah plastik. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua.